Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Nah, jumpa lagi bosku di channel Arul Walidin. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas ya tentang pot ya. Maksudnya pot mana yang lebih cocok untuk aglonema ya. Ini sangat mempengaruhi sekali masalah pertumbuhan aglonema ya. Pertumbuhan yang baik itu tergantung juga dari potnya ya. Nah, pada kesempatan video ini saya ingin membahas itu ya, karena kalau salah pemilihan pot, pertumbuhannya akan lama ya, akan bahkan akan layu ya. Oke, ini saya bahas ini karena memang dari pengalaman saya menggunakan pot untuk aglonema saya, mana yang lebih bagus ya, mana yang lebih sehat tumbuhannya ya. Jadi ini saya sudah ada pot, 2 pot di depan saya. Yang sebelumnya saya pakai ini. Nah, sekarang saya nggak mau lagi pakai ini. Yang udah pun saya mau ganti semua. Ya. Ini kenapa saya tidak mau pakai ini? Ini yang baru ya. Ini yang baru saya beli di online. Ini harganya cuma 1000-an ya, 1300 gitulah karena online. Cuma karena kena ongkir segala macamnya paling kenanya hanya 2000 aja ya. Kalau ini beli di toko sini 5000 ya. Ada yang 4000 gitu ya. Jadi kenapa saya nggak mau pakai ini lagi, dan sekarang saya mau pindah pot ini. Kenapa? Nah, yang pertama kita bahas tentang talang air dulu ya. Yang pertama kita bahas ini. Jadi saya pakai yang sebelah kiri saya ini. Ini talang air, ini sangat fungsi sekali, sangat penting sekali untuk pertumbuhan aglonema. Jadi karena kan saya belum ada kandang, belum ada tempat khusus ya untuk aglonema saya. Jadi saya masih taruh di teras, di dalam rumah kalau malam ya. Jadi sangat mempengaruhi sekali. Kalau misalkan yang ini berbeda ya. Ini kita bahas yang pertama untuk talang air dulu. Ini memang ada di sini, tapi dia tetap masuk medianya karena gini ya. Medianya tetap masuk, jadi nggak mempengaruhi ya. Oke, yang pertama kita bahas begini ya. Kenapa harus ada talang air? Kenapa? Jadi kadang saya taruh di meja, kadang saya taruh di lantai. Jadi begitu kita taruh, ini antara bawah media ini sama lantainya ini masih ada spasi. Nah, masih ada spasi. Jadi air siraman, air medianya itu masih mau turun. Nah, kalau ini walaupun kita lubangin di sini masih ada. Jadi kalaupun kita taruh di lantai, nah di lantai begini ya, itu masih kesumbat. Jadi ini kan mentok di lantainya. Nah, ini lubang ini mentok di lantainya ya. Jadi kalau misalkan kita taruh di lantai datar yang flat, itu nggak akan keporosan air itu akan mengganggu ya, karena dia akan dianggapnya sumbat, padahal itu kena lantai ya. Paling setidaknya kalau ini tempat taruhnya memang harus seperti jaring begitu ya, bukan nggak cocok, tapi lebih bagusnya ya, apalagi kita belum ada kebun ya. Ini yang pertama ada talang air. Terus yang kedua masalah lubang ya, kita bahas masalah lubang. Jadi jangan bosku, bunda, semua berapa banyak yang harus kita buat di lubang pot ya. Jadi kebanyakan kadang bunda-bunda ya yang masih mungkin awam di masalah aglonema ya, termasuk saya juga sebelumnya baru main aglonema ya. Jadi kadang pertama beli pot dan bahkan lebih gilanya lagi, begitu beli pot dengan kondisi seperti ini langsung tanam, itu salah total banget bosku ya. Jadi begitu nggak ada diperiksa ya. Maksudnya kayak gini kan bolongannya tidak full ya, masih ada halangannya ya karena bawaan pabriknya seperti ini. Jadi yang minimal ya kita kikis pakai pisau ya. Pertama saya memang bisa kikis seperti inilah. Nah, jadi empuk-empuknya saya kikis. Ternyata ini nggak cukup dengan 4 lubang ini ya. Jadi nggak cukup. Nah ya, begitupun juga ini. Walaupun ini udah ada lubang yang lancar ya, lubangnya lancar, nggak ada sumbat, nggak ada apa-apa, tapi tidak cukup ya. Mari kita bahas masalah lubang ya. Kalau misalkan bosku pakai yang ini, mau yang ini,
Cuma saran saya kalau pakai yang ini, tempat naruhnya itu harus dijaring, jadi airnya jatuh ke bawah. Jangan taruh di lantai, kalau taruh di lantai akan sumbat. Oke, nggak masalah mau pakai ini. Cuma saya lebih senang pakai ini karena saya belum ada kebun, saya belum ada kandang aglonemanya. Jadi kadang saya taruh di dalam, kadang saya taruh di meja, di lantai. Jadi ini lebih aman kalau menurut saya ya. Oke, sekarang kita bahas masalah lubang ya. Jadi kalau begini 4 lubang, ini 3 lubang bawaan itu nggak cukup. Minimal kita ini seperti ini contohnya. Ini ya, kalau ini lubang di tengah saya bolongin sendiri pakai pisau. Kemudian di samping ya, samping sini sampai sini. Jadi sudah ada minimal 7 ya yang di bawah ya. Yang di bawah udah seperti ini. Terus di samping juga, kalau mau lebih bagus, kalau enggak juga enggak masalah ya. Yang di samping saya kasih 3 lubang. Ini pot ukuran 12 ya, pot ukuran 12. Nah, semakin besar pot, semakin banyak lubang yang dilubangin ya. Jadi jangan begitu beli langsung tanam, itu salah total. Walaupun ini masih bagus, maksudnya lubangnya tetap harus dilubangin lagi ya. Minimal harus ada 8 lubang minimal ya. Nah, seperti ini contohnya. Ini kalaupun dilancarkan 4 ini nggak cukup. Nah, kalau saya di sini saya lubangin 1, di tengah-tengah ini agak besar, terus sini lagi, sini. Jadi ini sudah 9 lubang ya. Jadi begitu bosku, sama tambahan di samping ya. Itu aja. Itu yang pertama tadi masalah talang air ini. Yang kedua masalah lubang ya, masalah lubang. Yang paling fatal pokoknya jangan pernah sekali begitu beli pot langsung tanam tanpa koreksi dulu lubangnya seperti apa ya, dan tambahan lubang yang lain ya. Oke, yang ketiga yang terakhir masalah ukuran ya. Nah, ukuran besarkah atau ukuran kecilkah cocok itu tergantung dari pohon aglonemanya itu sebesar apa ya. Jadi kalau menurut saya jangan terlalu besar juga jangan terlalu kecil ya. Jadi harus disesuaikan dengan akarnya. Kalau akarnya memang udah full segini itu cukup. Kalau standarnya yang saya pakai untuk aglonema yang remaja lah ya, itu ukuran 12 nih ya. Itu ukuran 12 rata-rata. Karena nggak boleh juga terlalu besar. Terlalu besar akarnya kecil, dia bukan malah makin baik, malah makin buruk untuk akarnya dan untuk pertumbuhan aglonemanya. Karena semakin banyak medianya ya, karena kan udah besar potnya ya kan, otomatis medianya juga akan semakin banyak. Jadi kelembapan itu juga akan lebih tinggi. Nah, makanya pakailah pot yang sesuai ukuran akarnya. Jika akarnya standar masuk ke pot ini muat, jadi pakailah ini. Nah, jika memang akarnya terlalu banyak melebar sampai keluar ini, pakailah yang lebih besar lagi ya. Itu aja bosku video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.